Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengulas yang saya ketahui mengenai bidang keilmuan yang saat ini saya geluti di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan berada di Yogyakarta. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu. Ya, seperti saya disampaikan tadi, sepertinya ini agak sedikit bertentangan karena S1 saya itu murni bahasa Inggris, kemudian S2 saya ilmu linguistik, tapi ternyata linguistik ini bisa merambah ke semua bidang ya, ke semua aspek dan sangat dibutuhkan. Baik, karena bahasa Inggris di bandar udara itu sangat luas, maka dengan keterbatasan waktu, maka saya memilih untuk membatasi skop hari ini hanya pada kalimat imperatif saja. Mohon maaf Ibu Pinem menyela, mungkin bisa lebih keras sedikit suaranya. Ya, baik. Sudah jauh lebih baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak yang sudah mengingatkannya. Ya, mungkin sekilas kita bisa kembali dulu membahas cepat saja perihal kalimat imperatif ini yang kita ketahui bersama. Ya, kalimat imperatif dari deskripsinya, dari gambaran yang ada di dalamnya itu adalah keberadaan force atau power atau kuasa ya untuk bisa membuat orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ini adalah fungsi dan deskripsi dari kalimat imperatif sendiri. Namun demikian di lapangan kita seringkali melihat bagaimana kalimat imperatif ini menjadi berubah bentuk. Ya, dia akan berubah bentuk misalnya ya. Kalau kita cek dalam bahasa Indonesia itu dia bisa dari kalimat imperatif itu berubah menjadi ada command yang perintah secara langsung, tapi juga ada ajakan, ada permintaan, dan ada larangan, dan tambahannya ada persetujuan. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu bisa ada kayak semacam kewajiban, obligation, kemudian ada permission, izin, acceptance ini penerimaan, wish ini harapan, dan ada tambahan ancaman dan tantangan. Jadi menantang, dares. Ya. Jadi wujudnya beragam. Jadi tidak hanya sekedar kalimat memerintahkan seseorang dengan force sedemikian, tapi mengapa dalam prakteknya kok bisa kalimat ini berubah wujud? Ya, jawaban dari kesemuanya ini adalah masuknya unsur pragmatik dan sosiolinguistik di dalam kalimat imperatif. Nah, fungsi pembeda ini, kalau kita lihat dari segi pragmatik, ya, untuk commanding yang dia memiliki force yang kuat dan requesting yang dia sedikit melembut, ya, dengan level yang bermacam-macam. Nah, ini dia murni karena memang untuk alasan kesantunan yang kita ketahui dengan istilah menyelamatkan muka atau FTA ya. Nah ini terjadi karena adanya penutur yang menyampaikan kalimat imperatif kepada lawan tutur didasari dari sosiolinguistiknya, yaitu kondisinya yang berada pada low level of social status. Nah, low level ini bisa beragam ya, kita ketahui bisa karena gender, karena usia, karena pekerjaan, karena status di masyarakat, ini bisa membuat kalimat imperatifnya menjadi tidak memiliki kekuatan sekuat deskripsi awalnya. Nah, yang kesemuanya ini didasarkan oleh konteks. Oke, nah mari kita lihat sedikit mengenai bagaimana bentuk commanding dan politeness, commanding dan requesting ini dikerucutkan menjadi politeness dan authority tadi ya. Nah dari riset-riset sebelumnya diketahui bahwa kedua kubu ini memang tidak bisa bersatu.
Jika Anda ingin menekankan authority atau power, maka Anda akan kehilangan politeness atau kesantunan. Demikian sebaliknya, jika Anda ingin membungkusnya dengan kesantunan, maka Anda akan kehilangan power. Nah, contoh nih, dari bentuk imperatif bisa berubah menjadi requesting apabila seorang murid hendak menyampaikan kalimat imperatif kepada gurunya, yang di sini status tentu saja murid ini akan lebih rendah. Maka politeness akan maju, centang, dan power akan menjadi hilang. Nah, contoh yang lain ini ada di translasi ya, menerjemahkan permainan Half-Life 2 ke bahasa Persia. Ini karena memang untuk kesantunan, maka dikedepankan politeness. Tapi ketika ingin merepresentasikan main characters yang memiliki power, maka keluarlah authority dan politeness menjadi hilang. Nah, yang lain ini ada pada tembang dolanan. Nah, ini sebuah kajian. Disampaikan temuan bahwa kalau kita mau menyampaikan kalimat imperatif langsung, maka akan terasa full of force, powernya kuat. Tetapi andai kita memiliki tujuan untuk lebih persuasif, meminta seseorang untuk melakukan secara sukarela, kalimat unsur imperatif operation yang ada dalam kalimat kita, maka dia akan berubah menjadi indirect directive speech atau kalimat perintah tidak langsung. Nah, yang terakhir di dalam bahasa Jawa itu kalimat imperatif itu bisa berubah menjadi requesting atau inviting dikarenakan adanya triglosia di dalam bahasa ini, sehingga pada waktu penutur yang notabene statusnya adalah low, menyampaikan imperatif operation kepada mitra tutur dengan high status, maka akan ada language switch, misalnya dari ngoko ke madya dan ke kromo, dan adanya perubahan intonasi yang semakin dilembutkan di sana. Nah, ini adalah bukti-bukti bagaimana kedua kubu ini memang tidak bisa bersatu. Keberadaan yang satu akan menghilangkan yang lainnya. Baik, saya akan sedikit mengulas mengenai bagaimana bentuk kesantunan ini sangat diperlukan, karena kalau untuk di bandara ini dia masih sama ya dengan penyedia layanan jasa yang lain. Mereka masuk dalam kategori hospitality industry. Nah, ini bukan hanya bandar udara, dia ada di bank juga, kemudian ada di kantor pajak, kemudian ada di rumah sakit. Nah, yang ingin saya kedepankan di sini adalah keberadaan seorang petugas keamanan. Kalau di bandar udara, atau lebih spesifiknya lagi sebutannya adalah angkasa pura, yang terbagi menjadi dua domain. Untuk di wilayah timur dia menjadi Angkasa Pura 1, di wilayah barat dia menjadi Angkasa Pura 2. Mereka memiliki 3 poin penting dalam melakukan operasi untuk harian, yaitu 3S, tapi bukan senyum salam sapa, tetapi safety, security, and service. Ini masuk dalam visi misi dan nilai Angkasa Pura. Dan kesemuanya ini rutin dievaluasi dan diukur. Mengapa? Karena sangat penting dalam dunia layanan jasa untuk memperhatikan terus CSI atau Customer Satisfaction Index. Bahkan Sufiani 2019 ini mengangkat bagaimana keberadaan petugas keamanan di bandara ini melalui perubahan image itu mengaplikasikan dual service. Jadi yang tadinya ditemukan bahwa authority dan politeness itu tidak bisa menjadi satu, tapi di sini dipaksakan karena inilah bentuk dari layanan Angkasa Pura. Oke. Nah, dari politeness untuk service industry, untuk yang lain, misalnya untuk di hotel, untuk tourism service, ini sudah terbukti bahwa untuk politeness memang
kita harus santun, kita harus peduli, kita harus toleran. Bahkan yang untuk tourism service yang Purnomo 2011 ini, pada waktu melayani customer, ini ada untuk customer yang terutama orang Jawa, ya untuk bisa mendapatkan CSI lebih tinggi, ini ada perubahan menggunakan bahasa kromo. Nah ini pelanggan lebih senang ya kalau dibosokan, istilahnya seperti itu. Baik, nah untuk bisa menyampaikan politeness ini dalam bentuk imperatif tadi ya, khususnya untuk di dunia layanan jasa, ada beberapa strategi ya, yaitu memperhatikan yang pertama konteks. Konteks ini beberapa kali sudah direkomendasikan terus untuk bisa menempatkan kalimat imperatif ini tidak menggurui, tidak menguasai, terutama karena customer is king itu menempatkan petugas sebagai low status level. Nah, contoh-contoh di sini ada, misalnya untuk menunjukkan identitas budaya, bahwa kita memang orang yang santun, menjawab komplimen dari seseorang, kita bisa memberikan politeness di sana, dan ada contoh-contoh yang lain di sana untuk konteks. Nah, kalau dari strategi, kita merubahnya memang rekomendasinya terus kepada requesting atau choosing pronoun, ya dari menggunakan pronoun yang lebih formal, Anda, panjenengan, seperti itu. Jadi penggunaannya, pemilihan pronoun ini juga bisa dijadikan strategi untuk membuat kalimat kita lebih lembut. Dan ada marker-marker lain yang dia menggunakan bahasa tubuh, misalnya big and small gesture ini ada mata, menggunakan mata, ada yang mata yang lebih sendu, ada yang lebih besar. Kemudian ada left phrase structure, ini lebih ke arah marker dalam kalimat. Dan untuk hari ini saya akan lebih banyak berbicara mengenai intonation. Karena ternyata selain daripada pemilihan kata, kalimat, bentuk yang digunakan ekspresi, tapi juga ternyata ada pengaruh dari intonasi. Nah ini adalah beberapa illocutionary variation untuk intonation sebagai marker. Di dalam kalimat imperatif ada yang di sini temuan yang menyebutkan mengenai down step level terminal counter. Nah ini dia memang menurun, cenderung menurun di ujung. Di ujung kalimatnya dia lebih registernya lebih low ya, lebih rendah, menurun di ujung. Atau ada yang circumstantially. Jadi tadi ini membicarakan mengenai konteks, jadi akan berubah tonalnya berdasarkan situasi. Nah ini dia, kalau ini untuk di bahasa Spanish ya. Sayang sekali saya tidak memiliki latar belakang bahasa Spanish, sehingga mungkin saya tidak bisa memberikan contoh bunyi. Tetapi untuk yang transkrip Toby, H plus L asterik dan L bonder, ini dia sama tadi seperti down step level terminal counter ya, dia menurun dan berhenti di ujung dari kalimat itu. Itu yang dimaksud dengan H plus L asterik L boundary. Oke, lebih spesifik kita akan masuk kalimat imperatif untuk melihat bagaimana sosiopragmatik di bandar udara. Sedikit perkenalan mengenai para petugas di bandara. Bapak Ibu mungkin pernah menemukan wajah-wajah ini pada waktu melakukan penerbangan, baik yang domestik maupun internasional. Nah, mereka ini disebut dengan AFSEC officer. Mereka bekerja ada di security checkpoint 1 pada waktu mulai masuk, atau di baggage handling service, dengan peralatan berteknologi tinggi yang terkadang bisa berbunyi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam. Kemudian ada security checkpoint 2, itu dia di boarding room entrance, nanti ada satu gate lagi setelah melakukan check-in, itu mereka ada di sana.
Dan mereka memiliki latar belakang pendidikan. Selain daripada boleh male, boleh female, juga ada postur tinggi badan, tetapi keharusan memiliki license yang diawali dengan abjek tingkat basic, kemudian ada junior dan ada senior. Inilah aturan dari Dinas Perhubungan yang masuk di dalam CASR, yaitu Commercial Aviation Security Regulation. Ini memang wajib, dan di dalamnya juga ada diatur tatanan-tatanan bagaimana mereka harus melayani customer. Oke, nah, Aviation Security Officer ini memang sangat melekat dengan authority. Kalau saat ini memang Angkasa Pura sedang melakukan perubahan brand image dari seorang officer yang galak, kemudian posturnya mungkin sedikit intimidating, sekarang lebih ke arah yang ramah, mungkin ganteng atau cantik gitu. Nah, kemudian yang lain, petugas yang lain yang paling sering ditemukan, tapi dia melekat dengan kesantunan, kelembutan, dan kesahajaan, ini juga diatur dalam regulasinya. Itu adalah cabin crew yang disebut juga dengan flight attendant. Sama seperti abjek officer, mereka juga harus dibekali dengan license. Untuk yang basic dia approval 142, dan untuk yang type rating ini dia lebih high level, berarti penguasaan regulation maupun segala prosedur CASR-nya dia ada menyesuaikan pesawat yang mereka layani. Bisa type rating Boeing, bisa type rating Airbus. Mereka juga dibekali ada Dangerous Goods License dan Dangerous Goods Checker untuk level yang lebih tinggi. Sebutannya bisa menjadi Company Checker atau Flight Instructor, bisa male, bisa juga female. Nah, ini adalah kedua yang coba ingin saya tampilkan untuk melihat kontras di antara kedua officer ini di bandara. Nah, dalam airport konteks, authority dan politeness ini bisa dilihat yang pertama itu karena adanya social status. Meskipun nanti seorang aviation security officer itu dia lebih tua, lebih powerful dari segi fisik, tetapi kepada customer itu tidak boleh semena-mena, tetap harus merendahkan level ke low, karena tadi istilah customer is king ya. Oke, nah selanjutnya kita bicara mengenai intonation ya. Tadi ada tersebut mengenai H plus L asterik dan L boundary. Nah di sini ini adalah bentuk penyebaran. Apabila kalimat imperatifnya hanya satu kata, misalnya kata go, maka intonation-nya hanya dibagi kepada dua bunyi ini saja. Go, go, tinggi di atas, rendah di bawah, kemudian berhenti di L boundary. Go. Nah, dia akan berbeda apabila dia mengandung dua kata. Misalnya untuk kata get out, maka H plus L asterik L boundary dia akan dibagi menjadi 6 bunyi. Get out, get out. Nah, begitupun semakin panjang maka pembagian nuklir dari bunyi intonasi akan semakin dibagi. Open your luggage, open your baggage, seperti itu. Jadi semakin panjang dia semakin ada jeda untuk nuklir dan semakin turun intonasinya, powernya semakin hilang. Nah ini sebenarnya selaras dengan bagaimana kalimat imperatif itu semakin pendek itu semakin berbahaya. Nah biasanya untuk kesantunan ya kemudian kalimat imperatifnya kemudian semakin panjang. Semakin panjang maka dia dianggap semakin kurang berbahaya dan dia semakin lembut dan kesantunannya semakin terlihat.
Saya akan mencoba untuk menunjukkan kontras bagaimana level of danger dalam scale 0 ini untuk low dan 1 untuk yang high untuk kalimat imperatif go. Nah, konteks yang pertama yang saya munculkan adalah a passenger is in late check-in. Right after he or she finished, a final boarding call is announced. Seperti Bapak Ibu ketahui, final boarding call ini akan menentukan kapan sebuah pesawat akan mulai take off. Nanti pintu akan mulai ditutup sehingga tidak ada lagi aktivitas naik maupun turun. Nah, ini pastinya level of danger atau priority-nya dia akan menjadi high, 1. Nah, untuk kalimat untuk situasi yang berbeda menggunakan kata go, itu ada konteks shuttle bus has just passed the boarding gate. Passengers are now allowed to cross the apron to board the plane. Nah, ini hanya penumpang tertahan di boarding gate karena ada shuttle bus. Segera sesudah shuttle bus melanjutkan perjalanan, maka passenger sudah diizinkan untuk kembali melakukan boarding. Maka di sini level of danger-nya diberi angka 0 atau low. Nah, contoh yang lain adalah menggunakan kata kalimat imperatif get out. Yang pertama itu fire alarm rings, emergency exit toward assembly point is now open. Sorry, maaf, ini is now open. Jadi sekarang sudah dibuka. Nah, kalau fire alarm ring ini adalah situasi dengan level of danger 1 karena ada evacuation terjadi di sana. Nah, untuk yang berikutnya adalah a passenger ask for direction to get to information center which is out of terminal building. Jadi hanya seorang penumpang yang menanyakan arah. Kalau mau ke information center kemana ya Pak, Bu? Jadi ini level of danger-nya diberi skala 0. Nah, dari hasil rekaman yang kami lakukan tahun lalu, kami menemukan kontekstual expression dengan penggunaan would you dan may I ini sangat lazim digunakan pada waktu kita ingin menyampaikan sesuatu kepada mitra tutur dengan bahasa yang lebih halus. Would you open your bag? May I see your ID card? Sesuatu seperti itu. Jadi dia memang memperhalus kalimat. Nah, yang berikutnya penggunaan kata please. Ini adalah favorit kalau di bandar udara atau di hospitality industry. Bisa diletakkan di depan, please open your bag. Please put your luggage. Atau open your bag please. Untuk penempatannya bisa bebas ya. Oke. Untuk selanjutnya itu ada additional phrase. Selain daripada mengatakan go, bisa go now, hurry up, atau stop, be careful, atau go ahead. Nah, additional phrase ini juga digunakan dalam expression pada waktu hendak menyampaikan imperatif operator kepada mitra tutur, yakni para customer. Penambahan frase-frase seperti ini atau tambahan kalimat imperatif yang lain, ini digunakan untuk pastinya menyelamatkan muka. Oke, nah selanjutnya yang muncul yang lain adalah addressing. Akan sangat baik apabila seorang petugas menyebutkan kata sir ataupun madam. Ini adalah penyebutan baku tidak berbatas umur. Sehingga jangan heran kalau misalnya meskipun customernya masih muda, tetapi tetap bisa dipanggil sir atau madam. Karena ini hanya sekedar terms yang dipakai. Memang keharusan menggunakan address. Nah, yang berikutnya adanya
kemunculan interrogative sentence. Ya, bukan menyampaikan kalimat imperatif, tapi malah bertanya, do you keep anything in your pocket, sir? Karena ini untuk positive thinking kepada customer, meskipun sudah melewati body checker dan ternyata body checkernya berbunyi, ya tetap positive thinking bahwa ya mungkin ada kesalahan pada mesin. Jadi menyalahkan teknologi, bukan menyalahkan orang. Jadi muncul, do you keep anything in your pocket, sir? Hanya semacam konfirmasi. Nah, dari bentuk-bentuk ekspresi inilah bisa dikategorikan bentuk-bentuk implikatur yang terkandung pada sentence stress. Semakin panjang kalimat atau expression yang digunakan, maka stress point ternyata berubah. Terkadang stress point dia tidak jatuh pada imperatif operator. Misalnya untuk imperatif operator stop itu, dia tidak hanya di stop saja, tetapi bisa jatuh pada please atau excuse me, atau pada sir, justru pada madam. Jadi stress point-nya dipindah. Nah, dari implikatornya ada bentuk-bentuk yang memang menunjukkan respect, request, atau warning. Jadi terlepas daripada kalimat imperatif itu memiliki skala level 1 atau 0 seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya mengenai level of danger, tetapi tetap bisa dilakukan strategi agar dia tidak terlihat demikian authoritative-nya. Nah, untuk go itu implikatornya bisa menjadi recommendation, request, atau permission. Nah, dalam stress point-nya dia berganti meskipun ada yang masih tetap menggunakan di go, tetapi ada juga yang menjatuhkannya pada hurry, please, may, ahead, to, dan madam. Oke, untuk get out ini ada implikator recommendation, warning, dan juga request. Nah, di sini stress point-nya seperti tampilan di layar ada hurry, departure, atau di imperatif operator, evacuate, please, beside emergency. Nah, ada yang baru untuk empty your pocket tadi yang saya sampaikan, dia bentuknya clarification karena dia menunjukkan bukan kalimat imperatif tetapi justru interrogatif. Selain request, tetapi juga muncul clarification. Ada sir, ada please, pocket, excuse me. Nah, yang dimaksud dengan stress point di sini, sedikit saya ingin menunjukkan gambaran. Ini adalah perbedaan bagaimana stress berubah pada imperatif operator authority dan imperatif operator politeness. Untuk kata watch out, stop, dan stop please. Nah, di sini ada bentuk intonasi yang pertama naik, turun, naik. Justru di bagian stopnya dia tidak terlalu tegas ya. Kalau dilihat dari ketinggiannya, kalaupun yang bagian untuk authority dia agak tinggi, tapi dia cenderung mendatar. Kemudian untuk yang politeness, justru bagian please itu dia meninggi di belakang. Nah, ini dia tidak sesuai dengan nuklir tadi yang seharusnya untuk menyampaikan imperatif dia harus berakhir di L boundary. Oke, ini adalah pitch distribution, baik itu dari imperatif operator authority maupun imperatif operator politeness. Nah, di sini para petugas berhasil untuk sebenarnya membedakan pada waktu melakukan authority itu mereka ada di bagian yang biru tegas di atas. Jadi kecenderungannya untuk authority itu dia tetap pitch-nya itu tetap lebih tinggi, tetapi diupayakan tidak setinggi pada waktu dia top down situation untuk social status. Nah, untuk imperatif operator politeness,
dia sukses untuk tetap stay di bawah yang authority, untuk yang warna agak sedikit light ya. Nah, ini adalah hasil temuan untuk profil sosiolinguistik, bagaimana para responden ini R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 memberikan productions of sound untuk setiap expression yang diberikan pada waktu situasi-situasi dengan level 0 dan 1. Nah, ternyata semakin lama kerja di dunia layanan jasa dan semakin tinggi keterampilan yang ditunjukkan dengan adanya license yang semakin tinggi levelnya, itu kecenderungan untuk politeness itu lebih tinggi. Karena mungkin semakin menjiwai pekerjaan dan semakin tidak arogan menyadari bahwa customer is king itu sudah mendarah daging. Nah, berbeda dengan yang trainee maupun junior, dengan training yang kurang, hanya sebagai trainee maupun junior, bukan senior, mereka masih terbawa emosi untuk istilahnya mungkin ngegas ya, istilahnya. Jadi belum bisa mengatur pitch untuk politeness. Nah, by time, by training, nah ini mungkin akan bisa ditolong ya mereka para junior-junior ini, sehingga authority-nya tetap ada, karena tanpa authority semua dunia layanan penerbangan akan terancam. Dan ini bisa berakhir kepada casualty. Ini sangat berbahaya karena levelnya sebenarnya high stake. Tetapi untuk politeness bisa dengan strategi-strategi yang disampaikan tadi. Nah, sepertinya karena saya yang lebih aplikatif dan memang lebih ke arah bagaimana ini di lapangan, jadi paparan saya pada siang hari ini tidak terlalu banyak. Demikian bisa saya kembalikan kepada moderator.